Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdi Setiawan, NPM 2010078 dari Program Studi Pendidikan Informatika. Saya akan mereview 5 jurnal dalam mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Jurnal pertama yang berjudul Penerapan Metode SAW dalam Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Jurusan pada Sekolah Menengah Atas Negeri 8 Seluma. Nama penulis Melisa Elistri Jusuf Wahyudi dan Reno Supardi tahun 2014. Angka-angka dalam menentukan metode SAW. Yang pertama, menentukan kriteria yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan, misalnya C1. Yang kedua, menentukan rating kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria. Yang ketiga, membuat matriks keputusan berdasarkan kriteria atau C1. Kemudian melakukan normalisasi matriks berdasarkan persamaan yang disesuaikan dengan jenis atribut atau atribut keuntungan ataupun atribut biaya, sehingga matriks ternormalisasi. Yang keempat, hasil akhir diperoleh dari proses perankingan, yaitu penjumlahan dari perkalian matriks ternormalisasi R dengan vektor bobot preferensi sehingga diperoleh nilai terbesar yang dipilih sebagai alternatif terbaik, misalnya atau A1. Metode SAW membutuhkan proses normalisasi metrik keputusan atau X ke skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada, di mana LIJ sama dengan rating kinerja ternormalisasi, max sama dengan nilai maksimum dari setiap baris dan kolom, min sama dengan nilai minimum dari setiap baris dan kolom, XIJ sama dengan baris dan kolom dari metrik, di mana LIJ adalah rating kinerja ternormalisasi dari alternatif AI pada atribut CJ, I sama dengan 1, 2, M dan J sama dengan 1, 2, N nilai, yang lebih besar mengidentifikasikan bahwa alternatif AI lebih terpilih. Hasil keputusan, penilaian dilakukan dengan memasukkan nilai-nilai dari kriteria yang digunakan. Kemudian nilai tersebut diproses dengan menggunakan metode Simple Additive Weighting atau SAW. Informasi yang disajikan pada sistem pendukung keputusan pemilihan jurusan pada siswa adalah informasi perankingan nilai. Implementasi penerapan metode SAW dalam sistem pendukung keputusan pemilihan jurusan pada SMA Negeri 8 Seluma dibuat dengan bahasa pemrograman Visual Basic 6.0. Tampilannya sebagai berikut. Kesimpulannya, dalam perencanaan sistem pendukungan keputusan pemilihan jurusan dengan menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic 6.0 dan dapat dijalankan pada komputer tunggal di bawah sistem operasi Windows. Sistem pendukung keputusan ini dibuat untuk membantu dalam pembuatan keputusan pemilihan jurusan pada siswa SMA Negeri 8 Seluma. Sistem ini juga bisa membantu dalam pembuatan keputusan evaluasi jurusan siswa berdasarkan data-data yang ada. Baiklah, saya akan melanjutkan ke jurnal 2 yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan Karyawan dengan Metode SAW pada PT Karya Sahata Medan. Nama penulis Alex Ricky, Murni Marbun, dan Johnson R. Siregar pada tahun 2016. Angka-angka dalam menentukan metode SAW. Yang pertama, menentukan diagram untuk menampilkan beberapa kelas serta paket-paket yang ada dalam sistem yang sedang digunakan. Yang kedua, menentukan kriteria yang dibutuhkan untuk menentukan karyawan yang akan dipilih. Yang ketiga, membuat matriks keputusan berdasarkan kriteria, kemudian melakukan normalisasi matriks yang berdasarkan persamaan yang disesuaikan dengan jenis atribut, sehingga matriks ternormalisasi R. Yang keempat, hasil akhir diperoleh dari proses perankingan, yaitu penjumlahan dari perkalian matriks ternormalisasi R dengan vektor bobot preferensi sehingga diperoleh nilai terbesar yang dipilih sebagai alternatif terbaik, misalnya A1. Kriteria ada 5, C1, C2, C3, C4, C5. Keterangannya C1 wawancara, C2 tes kepribadian, C3 IPK, C4 tes bidang, C5 pengalaman kerja. Kesimpulan, aplikasi sistem pendukung keputusan pemilihan karyawan terbaik berhasil dibuat dengan metode Simple Additive Weighting atau SAW pada PT ISS Indonesia dan perlu pemahaman dan ketelitian yang tinggi dalam penggunaannya.
Dalam penerapan metode Simple Additive Weighting atau SAW pada PTISS Indonesia Medan, harus memenuhi 4 kriteria yang diperoleh, yaitu kehadiran, SOP, kedisiplinan, dan grooming. Maka sistem berhasil menentukan karyawan terbaik sesuai dengan kriteria dan bobot yang ditentukan semula sebelum perhitungan. Baiklah, saya akan melanjutkan ke jurnal 3 yang berjudul Perancangan Sistem Pendukung Pengambilan Keputusan untuk Penerimaan Beasiswa dengan Metode SAW. Penulisnya Sri Eniati pada tahun 2011. Langkah-langkah perencanaan sistem menggunakan metode SAW. Yang pertama bobot. Menentukan bobot yang terdiri dari 6 bilangan Fuji, yaitu sangat rendah atau SR, rendah atau R, sedang atau S, tengah atau T1, tinggi atau T2, dan sangat tinggi atau ST. Dimasukkan ke dalam bil Fuji dengan rumus variabel ke N atau N-1. Perencanaan database dan dialog. Sistem menggunakan tabel siswa, tabel Fuji, dan tabel SPK. Kriteria bahan perhitungan dan pertimbangan. Tabel 1, kode dan ketentuan kriteria. Kode kriteria C1 dengan ketentuan kriteria jumlah penghasilan orang tua, C2 dengan semester, C3 dengan jumlah tanggungan orang tua, C4 dengan jumlah saudara kandung, C5 nilai. Kriteria penghasilan orang tua. Penghasilan orang tua atau C1. C1 sama dengan Rp500, variabel sangat tinggi, nilai 1. C1 besar dari Rp500.000 sampai dengan Rp1.000.000. Variabel tinggi, nilai 0,8. C1 Rp1.000.000 kurang dari besar dari sampai Rp1,5 juta. Variabel tengah atau nilai 0,6. C1 dengan besar dari 1,5 juta sampai 2 juta. Variabel sedang, nilai 0,4. C1 2 juta, besar dari Rp2.000.000. Variabel rendah dengan nilai 0,2. C1 besar dari 2,5 juta. Variabel sangat rendah, nilai 0. Kriteria semester. Semester atau C2, semester 1 variabel sangat rendah, nilai 0. Semester 2 variabel rendah, nilai 0,2. Semester 3 variabel sedang, nilai 0,4. Semester 4 variabel tengah, nilai 0,6. Semester 5 variabel tinggi, nilai 0,8. Semester 6 variabel sangat tinggi, nilai 1. Kriteria jumlah tanggungan orang tua. Jumlah tanggungan orang tua atau C3. 1 anak variabel sangat rendah, nilai 0. 2 anak variabel rendah, nilai 0,2. 3 anak variabel sedang, nilai 0,4. 4 anak variabel tengah, nilai 0,6. 5 anak variabel tinggi, 0,8. Lebih dari 5 anak variabel sangat tinggi, nilai 1. Kriteria jumlah saudara kandung. Jumlah saudara kandung atau C4. 1 orang variabel sangat rendah, nilai 0. 2 orang variabel rendah, nilai 0,2. 3 orang variabel sedang, nilai 0,4. 4 orang variabel tengah, nilai 0,6. 5 orang variabel tinggi, nilai 0,8. Lebih dari 5 orang variabel sangat tinggi, nilai 1. Kriteria nilai atau C5. C5 kecil dari 50, variabel sangat rendah, nilai 0. 50 kecil dari C5, kecil dari 60, variabel rendah, nilai 0,2. 60 kecil dari C5, kecil dari 70, nilai variabel sedang atau nilai 0,4. 70 kecil dari C5, kecil dari 80, variabel tengah, nilai 0,6. 80 kecil dari C5, kecil dari 90, variabel tinggi, nilai 0,8. C5 besar dari 90, variabel sangat tinggi, nilai 1. Perencanaan dialog. Perencanaan dialog menu utama sebagai berikut. Perencanaan dialog siswa, perencanaan dialog nilai. Kesimpulan. Perencanaan yang telah disusun sebagai besar merupakan kriteria untuk penerimaan beasiswa dalam sekolah.
Bobot perhitungan adalah merupakan salah satu indikator penting dalam perhitungan untuk pemberian beasiswa. Selanjutnya jurnal 4 yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Smartphone dengan menerapkan metode Simple Additive Weighting atau SAW. Yang nama penulis Harsiti Hendry Aprianti pada tahun 2017. Langkah perhitungan metode SAW sebagai berikut. 1. Menentukan alternatif yaitu AI. 2. Menentukan kriteria yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan atau CI. 3. Menentukan bobot preferensi atau tingkat kepentingan atau W setiap kriteria. 4. Membuat tabel rating kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria. 5. Membuat metrik keputusan X yang dibentuk dari tabel rating kecocokan dari setiap alternatif atau AI pada setiap kriteria atau CJ yang sudah ditentukan di mana I sama dengan 1, 2, M dan J sama dengan 1, 2, N. 6. Melakukan normalisasi metrik keputusan X dengan cara menghitung nilai rating kinerja ternormalisasi atau LIJ dari alternatif AI pada kinerja CJ. Hasil dari nilai rating kinerja ternormalisasi atau LIJ membentuk metrik ternormalisasi atau R. Kriteria yang digunakan dalam metode SAW sebagai berikut. Ada alternatif RAM, harga, memori internal, kamera, layar. Kriteria ada C1, C2, C3, C4, dan C5. Subkriteria ada dari 1 juta sampai 1.499.000, 1.500.000 sampai 1.999.000. Bobot hasil keputusan. Maka 5 nilai alternatif yang memiliki nilai tertinggi dan bisa dipilih adalah alternatif A3 dengan nilai 77,5, alternatif A8 dengan nilai 74,125, alternatif A7 dengan nilai 73,5, alternatif A9 dengan nilai 68,5, dan alternatif A6 dengan nilai 69,1. Kesimpulan. Sistem mendukung keputusan pemilihan smartphone dirancang dengan menggunakan pendekatan berorientasi objek digunakan dengan use case diagram, activity diagram, class diagram, square diagram, dan collaboration diagram. Proses pemberian informasi kepada konsumen untuk memilih smartphone dilakukan oleh karyawan dengan memperlihatkan aplikasi dan mulai melakukan perhitungan saat konsumen kesulitan dalam memilih smartphone. Sehingga dengan adanya aplikasi ini, proses pemilihan smartphone menjadi lebih efektif dan tidak memakan waktu yang lama. Sistem mendukung keputusan dirancang dengan menerapkan metode SAW. Pada metode ini menggunakan beberapa alternatif dan kriteria yang akan dijadikan acuan serta menentukan bobot preferensi. Kemudian dilakukan penilaian dan rankingan smartphone yang telah diurutkan dari yang tertinggi hingga yang terendah berdasarkan hasil penjumlahan terbobot yang terhitung. Baiklah, sekarang memasuki jurnal 5 yang jurnal terakhir saya review. Yang berjudul Sistem Mendukung Keputusan Pemilihan Motor dengan Metode Simple Additive Weighting atau SAW. Nama penulis Hermanto dan Nailul Izzah pada tahun 2018. Angka dalam penyelesaian metode SAW menentukan kriteria yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan yaitu CI, menentukan rating kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria, menentukan metrik keputusan berdasarkan kriteria atau CI, kemudian melakukan normalisasi metrik berdasarkan persamaan yang disesuaikan dengan jenis atribut seperti atribut keuntungan ataupun atribut biaya, sehingga diperoleh metrik ternormalisasi atau R. Hasil akhir diperoleh dari proses perankingan yaitu penjumlahan dari perkalian metrik ternormalisasi R dengan vektor bobot sehingga diperoleh nilai terbesar yang dipilih sebagai alternatif terbaik atau AI sebagai solusi. Kriteria yang digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan nomor 1, kode kriteria K1, ketentuan kriteria harga, bobot kriteria 20, jenis atribut, cost. Nomor 2, kode kriteria K2, ketentuan kriteria kualitas, bobot kriteria 20, jenis atribut, benefit. Nomor 3, kode kriteria K3, ketentuan kriteria desain, bobot kriteria 15, jenis atribut, benefit.
Nomor 4, kode kriteria keempat, ketentuan kriteria purna jual, bobot kriteria 15, jenis atribut benefit. Nomor 5, kode kriteria kelima, ketentuan kriteria konsumsi BBM, bobot kriteria 15, jenis atribut cost. Nomor 6, kode kriteria ke-6, ketentuan kriteria popularitas, bobot kriteria 15, jenis atribut benefit. Hasil keputusan. Setelah melakukan perhitungan manual, selanjutnya akan diuji dalam sistem yang sudah dibuat dan hasil dari pengujian sistem yaitu nilai tertinggi terdapat pada alternatif motor Honda New Vario 125 dengan nilai 80. Berdasarkan kedua pengujian, di mana pengujian manual menunjukkan hasil 80, pengujian sistem juga mendapatkan hasil yang sama yaitu 80. Keduanya menunjukkan bahwa alternatif motor Honda New Vario 125 CBS ISS mendapatkan nilai akhir tertinggi. Hal tersebut membuktikan bahwa sistem yang dibangun telah berhasil dalam melakukan proses perhitungan menggunakan metode simple additive weighting karena hasil keduanya pengujian menunjukkan hasil yang sama. Kesimpulan, rancangan desain sistem pendukung keputusan pemilihan produk motor dengan metode SAW menghasilkan temuan sebuah desain yang mampu memperoleh penggunaan dalam menjalankan sistem pendukung keputusan pemilihan produk motor terbaik. Rancangan aplikasi sistem pendukung keputusan pemilihan produk motor dengan metode SAW menghasilkan temuan bahwa aplikasi tersebut dapat digunakan untuk mendukung keputusan pembelian motor dalam memilih motor sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Penerapan metode Simple Additive Weight atau SAW pada sistem pendukung keputusan pemilihan produk motor menunjukkan bahwa aplikasi tersebut dinyatakan dengan hasil terbesar pada alternatif produk motor Honda New Vario 125 CBS ISS dengan nilai 80. Dengan demikian, produk motor Honda New Vario 125 CBS ISS adalah rekomendasi produk dengan nilai tertinggi. Baiklah, sekian hasil review jurnal dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.